kabar setelah selanjutnya? Luar biasa, sukacita, istimewa. Ya. Saudara pernah mendengar tentang bucket list? Saya pernah tentang bucket list. Ya, kalau nggak ada juga nggak. Ini nggak penting. Dan hari ini tema adalah the bucket list of Jesus. The bucket list itu adalah sebelum meninggal apa yang harus dilakukan. Itu namanya bucket list. Jadi bukan hanya tentukan seseorang, tetapi semua orang sebelum saya mati. Apa yang penting? Apa yang lakukan? Semuanya ada. Cuma kita belum jelas karena sibuk sesuatu yang lain. Jadi hari ini bagaimana Yesus Kristus ada 3 macam the bucket list. Jadi minggu depan Yesus memikul salib dan minggu yang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sebelum masuk di kota Yerusalem, dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia berdoa. Kalau saya lihat Yohanes pasal 17 itu adalah Yesus sendiri berdoanya paling yang panjang sekali. Jadi 17 pasal 17 semuanya Yesus berdoa seperti dia punya bucket list 3. Yang pertama dia berdoa untuk diri sendiri. Dan semuanya saudara juga pasti ada berdoa. Kalau hari ini misalnya sampai pagi berdoa pasti kita diri sendiri. Yesus juga kita atau dia sendiri. Keduanya untuk berdoa untuk muridnya. Ketiganya dia berdoa untuk dunia. Coba kita belajar. Bukan untuk yang 2000 tahun lalu Yesus berdoa. Bukan hanya itu ada. Bagaimana kita belajar Yesus Kristus sebelum memikul salib berdoanya seperti apa? Saudara adalah sebagai murid apa yang harus dilakukan? Sebelum mulai saya mau tanya, saudara adalah murid Yesus Kristus atau mengembang? Saudara pernah dengar penggemar? Belum. Saudara pernah dengar fan? Saudara suka BTS? Saudara suka, tetapi saya suka BTS, tetapi bukan muridnya BTS. Banyak orang ikut gereja, ikut percaya Tuhan hanya seperti fan. Itu namanya penggemar. Apa yang saya suka. Apa yang nggak suka itu hanya penggemar. Banyak orang ikut yang gereja atau ikut yang belajar juga. Apa yang saya suka, tapi apa yang nggak suka. Itu bukan muridnya. Saya harap saudara semua menjadi muridnya Yesus Kristus. Amin. Amin yang nggak jelas. Amin. Yang nggak usah sampai ekornya panjang sekali. Amin. Cukup. Amin. Pendek 1 2. Amin 1 2. Jangan ekornya bonjol. Itu namanya kalau bahasa Korea itu mencela. Seseorang yang mencela, menghina itu ekornya panjang. Terus itu ya pendek aja, nggak usah panjang. Nah,
Yesus muridnya seperti apa, saudara? Muridnya sangat jelas. Saya siap mengikuti Yesus Kristus sampai mati. Sampai mati pun juga saya tetap mengikuti Yesus Kristus. Kalau penggemar suka. Hari ini firman-Nya sangat bagus, hari ini yang suka. Kalau besok firman-Nya nggak jelas, ya udah nggak mau. Itu namanya orang seperti itu. Dan setelah hari ini mendengar firman-Nya, saudara benar-benar mengambil keputusan, saya harus menjadi muridnya Yesus Kristus. Amin. Bahasa saya sedikit terbatas, saudara. Kalau nggak konsentrasi, kemungkinan hari ini sia-sia. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai terakhir itu adalah Yesus sedang berdoa untuk 3 hal, bukan murid, 3 hal. Pertama, tadi saya bicara untuk diri sendiri. Kedua, muridnya. Ketiga, untuk dunia. Ya, ayat 1 coba membaca, matanya coba terang. Ya, jangan kayak nggak jelas. Kena ayam kampung, kena hujan ayam kampung. Demikianlah 1, 2, 3. Demikianlah Yesus. Lalu Dia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya memuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan Engkau. Amin. Dia menurut doa yang pasal 71, saya sacrifice, saya mau akan memikul salib. Tapi Tuhan, pakailah saya untuk anakmu, mempermuliakan untuk Tuhan. Walaupun saya mati untuk memuliakan kepada Tuhan. Itu yang ayat 1 yang sangat jelas. Nah, coba saudara, permuliakan itu maksudnya inti penderitaan itu bukan harus mati. Saya akan memikul salib, bukan tujuannya asal mati, tetapi ada tujuannya. Ini sebenarnya sangat penting. Coba saudara, coba lihat. Kenapa Yesus Kristus mati? Coba kata, saya bisa jawab. Yesus antara Kristus apa bedanya? Yesus adalah nama, ya kan? Kristus adalah ayo coba, kalau benar jawabannya saya kasih uangnya enggak. Nah, pasti saya kasih. Semua orang katakan Yesus adalah Kristus. Kristus itu maksudnya apa? Sebenarnya saya sering bicara di sini. Kristus adalah tiga hal, saudara harus mengerti. Yang pertama sebagai nabi. Perjanjian lama selalu tengah-tengah antara tengah-tengah Tuhan sama kita adalah nabi. Apa yang menerima dan menyampaikan kepada masyarakat itu tengah-tengah selalu ada nabi. Jadi setelah Yesus Kristus, setelah memikul salib, setelah mati, nabinya nggak perlu, karena dia sendiri setelah mati, dia apa yang doa dan permohonan tengah-tengahnya nggak perlu, nabinya nggak perlu, langsung tanjakan ke atas. Itu adalah fungsi nabi. Keduanya imam. Saudara coba perhatian di sini. Imam. Perjanjian lama setahun sekali harus korban sendiri, yang domba, kambing, segala harus yang korban. Seperti Islam masih mereka lakukan seperti itu. Tapi setelah Yesus mati, tidak perlu imamnya, telah terberat tabirnya,
tengah-tengahnya ini nggak perlu, langsung kita bisa masuk ke Maha Kudus. Jadi imamnya nggak perlu. Terus setelah Yesus Kristus mati, dia menyediakan tempat yang tinggal di surga. Oleh karena itu kita selalu raja dari raja, itu adalah maksudnya bukan raja dunia tetapi raja seluruh dunia di rohani. Karena dia adalah raja, karena Tuhan setelah mati kebangkitan Yesus Kristus, karena Tuhan menyediakan tempat yang atas. Oleh karena itu kita mati bukan mati, sebenarnya kita tidur. Jadi orang Kristen mati, dia sedang tidur. Karena kapan-kapan Yesus datang kedua kali, kita bangkit lagi, masuk tinggal di surga. Jadi 3 hal: Nabi, Imam, Raja. Itu 3 hal fungsinya menjadi Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah kita mendapat pemberian gratis dari Tuhan, itu adalah seperti Kristus. Kita langsung berdoa dan kita nggak perlu yang korban sembelih binatang. Kita tinggal mati bukannya mati, tetapi kita langsung lewat jembatan tinggal di surga selama-lamanya. Oleh karena itu, ya sangat yang luar biasa. Tetapi Yesus sedang berdoa untuk diri sendiri. Bukan saya mati, bukan jadi sia-sia. Jadilah kehendak Tuhan. Seperti itu. Jadi oleh karena kematian Yesus, berharap untuk memperoleh hidup kekal. Saudara, amin di sini. Amin. Siapapun yang percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara akan hidup kekal. Karena bukan kita yang berbuat yang baik, karena Yesus Kristus memikul salib. Amin. Keduanya, agar Yesus dapat memikul piala salib yang pahit dengan ayat yang nomor 3, agar Yesus bisa mewujudkan kehendak Tuhan. Seperti tadi yang 3 hal. 3, saya mati bukannya hanya mati saja, tetapi ini adalah fungsi menjadi Kristus. Sampai di sini saudara? Amin. Ya. Yohanes pasal 3:16. Saudara coba membaca. Ya, 1, 2, 3. Membaca apa yang saudara mengingat setelah barusan baca, mengingat apa? Kira-kira satu perkataan, satu kekal. Ada lagi? Mengaruniakan. Pandangan saya, satu yang berkata saya mengingat, itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetap bukan saudara saja. Di luar banyak, itu adalah termasuk dunia. Yesus Kristus datang di dunia sebagai anak manusia untuk bukan hanya saudara saja, sebenarnya di luar juga termasuk. Jadi banyak orang salah paham. Saya ada di sini karena percaya Yesus Kristus, Tuhan memilih saya. Bukan sebenarnya Tuhan mengasihi kepada saudara saja, di luar. Jadi selalu saya mengatakan, ayo kita membuka mata, harus melihat di luar. Siapapun juga, banyak ada di dalam maksudnya di dalam tiang-tiang yang domba, tetapi luar apa itu tiang juga banyak orang yang tinggal. Justru kita matanya selalu bukan hanya kita melihat di luar saja, ya. Oleh karena itu, karena telah dia mati untuk itu, inilah kehendak Tuhan. Karena Yesus Kristus mati untuk bukan mengasihi kepada saudara dan saya, tetapi mengasihi begitu besar ke Allah akan sampai di sini. Amin saudara. Amin. Nah, satu lagi, Yohanes pasal 4:34-35.
34. Coba saudara membaca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makanan untuk ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Nah, 35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan, mau bulan nanti tibalah musim tuai, tetapi Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan ladanglah anak-anak yang sedang bumi dan malah untuk tuai. Amin. Nah, ada yang tahu ini cerita latar belakang, maksudnya sebelum ini apa yang terjadi? Saya sering tanya karena saudara banyak liburnya panjang, tidak konsentrasi, saya suka tanya. Ini terjadi pasal 43, 45, apa yang terjadi sebelumnya? Ini latar belakangnya saudara nggak mengerti, ini juga nggak mengerti. Kenapa Yesus katakan seperti ini? Mari mengingat yang pacarnya sesuatu semua lupa dulu. Saudara-saudara kira-kira libur panjang sudah lupa dulu, lupa dulu, konsentrasi kepada saya. Ini cerita tentang apa yang sebelumnya ini. Perempuan Samaria. Oh, perempuan Samaria. Setelah karena dia sendiri membaca. Enggak apa-apa. Kalau Yesus sedang melewati Samaria untuk mencari satu jiwa, itu adalah Samaria. Yesus sedang lapar sekali dan muridnya mencari makan di luar. Tapi Yesus sendiri memberitakan Injil kepada perempuan Samaria. Sampai berapa kali dia, suaminya berapa? 5. Sekarang ke-6 juga nggak jelas. Ya, setelah dia tahu itu adalah Yesus Kristus, apa yang katakan Yesus Kristus? Come and see. Tolong. Jadi dia setelah mendengar firman Tuhan langsung dari Yesus, langsung lari kepada orang kampung. Mari kita datang, ini Yesus Kristus, Mesia ada di sini. Setelah itu muridnya mencari makan. Setelah itu datang kepada Yesus Kristus. Itu ceritanya ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Itu makanan itu adalah bukan yang makanan itu yang jasmani. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya yang lebih penting menginjil kepada orang Samaria lebih penting daripada makan. Nah, itu ceritanya. Saudara sampai di sini paham? 35. Bukankah kamu karena telah lihat, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena manusia mencari makan penting, pakaian lebih penting, untuk yang minumnya itu penting. Tetapi kata Yesus, bukan maksudnya makanan itu, bukan rotinya, bukan. Ini yang makanan. Banyak ada orang yang belum mengenal Tuhan. Walaupun tidak mengerti kita, tetapi tetap berdiri di tempat tugas harus mengenai otoritas kedaulatan. Maksudnya saudara berdiri di mana saja. Jadi kita bisa mencari sesuatu keinginan kita sendiri. Tapi pandang Yesus Kristus di mana saja berdiri. Itu adalah tempat yang Samaria atau tempat Yakobus, tempat di mana kita harus melihat untuk yang belum mengenal Tuhan. Saya lagi bicara Yesus Kristus berdoa untuk diri sendiri. Nah, pokok kedua
Jadi dia bilang, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jadi Yohanes pasal 7-9 antara 10 sangat jelas Yesus Kristus berdoa untuk muridnya. Ya, ayat 9 hanya laki-laki yang membaca. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Amin. Listen carefully. Kata Yesus sedang berdoa, saudara adalah milik Tuhan. Jangan salah paham, saudara. Walaupun bandel, walaupun kantuk, nakal, ini tetap milik Tuhan. Dia lagi apa yang dia itu? Ya, ayat 10 perempuan ada. 1, 2, 3. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Amin. Amin. Milikku adalah milikmu. Sering pakai ini perkataan ini di mana? Yang pacarannya malam-malam aku sendiri. You in me, I am with you. Ini bukan perkataan malam-malam aku sendiri. Ini adalah Yesus Kristus sedang berdoa untuk saudara. Milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus Kristus sedang berdoa untuk saudara dan saya. Ya. Coba ayat 17, pasal 17 ayat 11. Yesus berdoa untuk muridnya, Tuhan peliharalah mereka. Amin. Dia yang berdoa. Coba satu suara, 1, 2, 3. Yesus sedang berdoa untuk muridnya. Dia bilang apa? Tuhan, anak ini, murid ini, sebentar satu saya akan naik. Pasti mereka tinggal di dunia mereka sendiri. Tuhan, pemelihara mereka. Supaya apa? Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Terakhir juga saudara, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini maksudnya apa? Yesus berdoa seperti kita. Kita adalah siapa? Ini yang sedang berdoa untuk muridnya. Yesus sendiri yang berdoa untuk kepada Tuhan. Dia bilang supaya mereka itu siapa? Muridnya menjadi satu sama seperti kita. Kita itu adalah siapa? Ini banyak jalan-jalan ke Jogja, Solo, suaranya nggak jelas. Keliling dunia, jadi jawabannya dunia-dunia. Menjadi satu sama seperti kita. Kita adalah Bapa, Yesus, anaknya, Roh Kudus. Itu Tritunggal. Tritunggal seperti saya, seperti kita. Yesus, Tuhan, ya anaknya dan Roh Kudusnya seperti tunggal. Mereka juga, muridnya juga seperti itu. Karena saya nggak ada dunia lagi. Mereka supaya menjadi satu hati, kerjasama supaya apa? Supaya mereka bisa mencari jiwa, supaya memberitakan Injil kepada sampai ujung dunia. Amin, saudara. Amin. Ayat 15. Ya, aku tidak meminta 1, 2, 3.
Aku tidak meminta supaya engkau ambil mereka dari dunia, tetapi supaya melindungi mereka dari kerajaan jahat. Pertama, pelihara mereka. Keduanya, melindungi. Yesus Kristus sedang berdoa bukan 2000 tahun lalu, sekarang pun juga tetap Yesus Kristus berdoa untuk saudara. Tuhan melindungi STT Kanaan. Mereka bukan milik dunia. Saudara adalah milik Tuhan. Sama seperti aku bukan milik dunia. Karena Yesus sendiri juga tidak milik dunia. Justru itu saudara adalah milik Tuhan. Jangan berlimpah kiri dan kanan. Lurus untuk mencari hidupnya kebenaran. Itu maksudnya. Karena Yesus Kristus sudah belum meninggal, tetapi dia berdoa setelah meninggal apa yang terjadi. Ya. Jadi menjadi satu sama seperti kita. Ya, setelah menjagai mereka, Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk saudara. Setelah menjagai mereka itu, seorang pun tidak ada yang hilang. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk saudara, jangan orang yang hilang. Banyak orang hilang, tetapi jangan sampai hilang, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Dunia membenci mereka karena bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Banyak orang membenci kepada saudara. Kalau benar-benar saudara mencari kebenaran, kalau tidak mencari kebenarannya, tidak ada dunia membenci kepada saudara. Kalau saudara benar-benar mencari kebenarannya, pasti dunia pasti membenci kepada saudara. Oleh karena itu saudara, seorang pun jangan supaya tidak hilang. Tuhan melindungi, pemelihara. Yesus Kristus berdoa untuk saudara dan saya. Ya. Ketiga, pokok doa ketiga, ayat 18, 1, 2, 3. Sama seperti yang telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sending to the world. Tuhan mengutus kepada dunia. Bukan selama-lamanya tinggal di STT Kanaan. Sebentar nanti saudara akan mengutus. Yesus Kristus mengutus, Tuhan mengutus kepada saudara ke dunia. Apa yang lakukan? Cari jiwa, ya benar. Caranya gimana? Coba saudara. Ya. Banyak domba yang luar pagar. Luar pagar itu sudah ada di dalam. Dulu ikut-ikut STT Kanaan, tetapi setelah keluar, saudara mereka semua percaya Tuhan? Enggak tentu. Dulu mereka tinggal di dalam pagar, setelah keluar mereka tetap seperti di dalam pagar, tetapi dia orangnya sudah hilang, tidak percaya Tuhan lagi. Banyak orang mencari ke dunia karena dunia itu lebih indah. Coba Lukas pasal 15 ayat 4, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika dia tidak menjalannya, tidak menjalankannya sebelum kamu di padang gurun dan pergi mencari sesat itu sampai dia menemukannya. Dia seorang gembala, 1 ekornya hilang. Tapi yang 99 ini gimana?
Gembalanya pergi untuk mencari satu domba. 99 ini gimana? Siapa yang jaga? Siapa yang jaga? Serigala jaga? Nggak jaga, nggak mungkin kan? Hanya orang tanya kepada saya, Pak Yung, ini satu domba mencari yang satu domba, yang 99 hilang lagi gimana? Tidak, karena gembalanya ada satu lagi di situ. Kalau di situ gembalanya bukan satu orang, harus menjaga 100 bukan orang, 100 domba. Nah, sudah dunia ini banyak orang hilang atau orang di luar pagar, pengen mau masuk juga ada, tapi tidak bisa masuk di dalam pagar. Karena kenapa? Tidak ada berbicara kepada dia, ayo masuk di dalam, nggak ada yang bicara. Ketemu orang yang benar nggak ada. Walaupun SCT kanan, ketemu pun juga nggak pernah bicara. Ayo masuk di dalam, nggak bicara. Banyak orang bicara tentang ya makannya bersama, bakso makan bersama, mie ayam bersama makan. Tetapi nggak pernah, ayo kalau kamu masih ada pagar, luar pagar itu masuklah di dalam. Saya kadang-kadang bicara di Solo, di situ ada yang makanan luar biasa, makanannya enak. Jadi makanan namanya itu, resto itu namanya Jokowi. Jokowinya pernah datang sekali makan di situ, jadi banyak tamu-tamu yang waiting list sampai 100 menit. Karena kenapa? Pernah datang Jokowi sekali, tetapi ada yang orang saya Solo ke situ selalu hamba Tuhan, Pak Yung, ayo kita makan Jokowi. Sorry, bukan makan Jokowi. Bukan makan Jokowi. Ayam Jokowi. Jangan makan Jokowi. Ayam Jokowi. Jadi setelah saya masuk, lantainya keramik juga enggak ada, konkret biasa. Tetapi banyak orang berbaris, makanannya benar-benar enak. Biasa satu makan itu satu ayam kaki ya cukup. Tapi waktu itu saya 5 ayam kaki makan. Makan enggak terasa. Kok satu habis, kok 2-nya habis, kok 3, sampai 5 habis juga enggak terasa. Karena kenapa? Enak sekali. Saya bilang kepada hamba Tuhan namanya Petrus, Papa, sampai jauh-jauh di sini, bukannya makanannya itu, tujuannya makan itu penting sekali. Bukan. Papa, kalau orang-orang yang hamba Tuhan yang benar, harus sambil makan Jokowi. Banyak orang jangan bicara. Ayam Jokowi lebih bagus memberitakan Injil, lebih penting daripada makan itu. Ya bagus ya. Pak Petro, naik kali. Siapa undang boleh? Orang-orang yang sedang luar pagar itu, orang yang belum percaya, beli makan dan menginjil kepada saya. Mereka makan memang enak sekali, tetapi lebih penting daripada makanan itu, firman-Nya itu lebih penting. Amin, saudara. Amin. Nah, coba di sini ada 15. Kalau 15 pasal 15 ada 3 hal, saudara. Tapi saya mengambil satu ayat 5 dan 6. 5 laki-laki ya, hanya laki-laki baca 1, 2, 3. Nah, setelah mencari, membawa domba atas bahunya, ya. Ayat 6 berupa 1, 2, 3. Dan menerimanya di rumah yang mengambil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersama-sama bersama-sama dengan aku, sebab waktu yang hilang itu telah ditemukan. Literalnya sebab
Kenapa dia mengundang orang yang sahabat rumah tangga? Bisa lihat saudara, coba perhatian saya. Lihat. Domba saya tanya, kira-kira harganya berapa? 500. 500. Domba yang kecil-kecil. Tapi pesta seperti ini 5 juta. Kenapa dia 500? Kalau hilang beli baru aja lebih bagus. Kenapa harus mencari sampai itu? Dia pesta, biaya pesta sampai 5 juta. Kenapa? Jiwa itu lebih berharga daripada domba. Ini sekarang perumpamannya mencari jiwa. Domba itu adalah orang yang hilang. Bagaimana orang bisa percaya, bisa menjual harta untuk mencari jiwa? Dia sebenarnya domba itu kira-kira 500, paling yang gede yang 1 juta. Tapi pesta coba rumah tangga orang sahabat-sahabat kira-kira 5 juta atau 10 juta. Kenapa dia lakukan? Karena dibanding uang, jiwa itu lebih penting. Setuju saudara? Setuju. Nah, jika coba perhatian ini perumpamannya sangat. Jika Anda pergi ke gereja pada hari Minggu, karena banyak acara di luar, tapi hari Minggu harus penyembahan Tuhan. Tapi sesuatu dia harus janji luar, dia pergi. Karena tidak ujian atau tidak lakukan, dia banyak rugi. Banyak orang hari Minggu tidak mau dia ujian kayak apapun juga dia nggak mau. Karena kenapa? Minggu adalah hari. Satu orang di Amerika namanya John Wanamaker. Masya Allah, coba lihat saya. Dia adalah menteri berkomunikasi. Dia presidennya memanggil dia, Bapak tolong menteri komunikasi. Dia tolong. Karena saya janji kepada Tuhan, saya sebagai guru sekolah minggu, saya udah janji sampai mati juga saya akan tugas untuk sebagai guru sekolah minggu. Dia menolak. Kalau saudara gimana? Ada yang memanggil saudara hari Minggu? Kalau menteri hari Minggu yang jelas dia sibuk sekali. Dia nggak mau hari Minggu sibuk sekali karena janji dengan kepada Tuhan itu lebih penting daripada janji dengan yang presiden. Akhirnya dia tidak mau. Tapi presiden setelah memanggil dia, janjinya, saya tidak akan memanggil hari yang Minggu. Jadi kamu tetap yang tugas untuk sekolah minggu, guru yang sekolah minggu ya silakan. Akhirnya tidak pernah di dalam 37 tahun tidak pernah hari Minggu dia bolos. Dia khusus perhatian sekolah minggu. Dia punya sekolah minggunya sekolah minggunya 15.000. 15.000 karena dia konsentrasi di sekolah minggu, karena dia sekolah minggu itu hari Sabtu itu penting sekali bagi dia. Jadi menambah jiwanya banyak orang-orang kecil-kecil, akhirnya sekolah minggu hanya 15.000. Karena dia lebih penting. Gereja itu lebih penting. Janji Tuhan itu lebih penting. Hari Minggu adalah hari Tuhan.
tidak ada selingkuh lagi. Tetap dia konsentrasi kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan memberi hikmat juga. Sebelumnya mall nggak ada, mall. Dia pertama mall yang mulai bikin dia adalah dia orang yang kaya. Saya lagi bicara hari Tuhan, hari Minggu itu adalah sangat penting daripada yang lain. Setuju saudara? Apa arti dari mengirim? Tetapi Daniel pasal 3 ayat 8, coba setelah dia. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak dapat Tuhanku mengetahui bahwa kami tidak akan mencuri dekat Tuhanku dan tidak akan membawa penghasilan Tuhan ini. Saudara tahu Daniel? Karena temannya dia harus menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Kalau tidak, semua mati dirapi semua. Saudara gimana? Kalau suruh mati, bisa siap mati kan? Dia bilang, seandainya, saya percaya pasti Tuhan akan selamatkan saya. Walaupun masuk di perapi pun juga Tuhan melindungi saya. Tetapi walaupun saya mati pun juga tidak akan menyembah kepada yang patung itu. Walaupun saya mati pun juga, setelah dia tiba atau setelah di dunia, walaupun mati juga tetap saya menyembah kepada Tuhan. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk diri sendiri, terus keduanya berdoa untuk yang murid-muridnya, melindungi mereka dan proteksi kepada mereka, supaya mereka tidak ada Tuhan, karena Tuhan sudah nggak tinggal lagi, mereka benar-benar hidup sendiri. Tuhan melindungi mereka. Tuhan sedang berdoa kepada saudara juga. Jangan mencari alasan gara-gara ini, gara-gara itu, hari Minggu, hari Tuhan jadi meleset. Amin saudara? Amin. Sebelum kesimpulan, tim musiknya maju. Ya, kesimpulan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hanya melihat matanya, sedikit membuka, lihat apakah dunia ini tuainya banyak atau enggak. Apakah bisa kita melihat orang yang belum mengenal Tuhan banyak bisa lihat atau enggak? Atau hanya melihat orang yang hanya ditentukan hanya melihat yang cantik atau gantengnya dia. Mata yang terbuka lah. Dunia ini banyak sekeliling lah. Pandang ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk itu. Tergantung saudara harus bicara. Orang-orang di pagar, luar pagarnya banyak orang menunggu. Perkataan saudara pasti mereka menerima, pasti bisa masuk ke dalam pagar domba. Amin saudara. Amin. Aminnya nggak jelas. Amin. Kulihat mujizat.